Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya, Surya Saputra. Baiklah, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan interior dan eksterior bangunan. Baiklah, langsung saja kita lihat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan desain interior dan juga eksterior? Dari kata kuncinya aja kita sudah dapat nih bahwasanya in dan ex itu artinya dalam dan luar. Jadi desain interior itu merupakan desain yang cakup seluruh unsur di bagian dalam bangunan. Contohnya seperti ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, kamar mandi dan juga dapur. Sedangkan desain eksterior itu adalah desain yang mencakup seluruh unsur di bagian atau yang difokuskan pada luar bangunan. Dia langsung terkena paparan cahaya matahari, udara, dan juga hujan. Contohnya ya seperti teras, halaman, carport, dan juga taman. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Sebutkan apa saja sih elemen-elemen yang terdapat pada desain eksterior. Nah, elemen tersebut ada 3. Yang pertama elemen arsitektur, elemen konstruksi, dan juga elemen landscape. Jadi untuk yang di elemen arsitektur ini ya terdiri dari pintu, jendela, dinding, kolom, tangga, atap, dan sebagainya. Untuk di elemen konstruksinya itu dia terdapat carport dan juga pintu gerbang. Untuk di bagian landscape-nya dia terdiri dari taman, kolam renang, penerangan di bagian luar, pagar, dan juga tempat berolahraga. Baiklah, nah pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan juga jelaskan 3 jenis konsep desain interior. Saya memilih desain interior konsep modern, kontemporer, dan juga tradisional. Mengapa? Karena desain ini menurut saya itu sering kebanyakan orang pakai di zaman sekarang ini. Baiklah, saya langsung jelaskan pada yang pertama yaitu desain konsep modern. Jadi itu konsep modern ini dia merupakan konsep atau gaya yang lebih menitik beratkan pada kualitas, efektivitas, dan juga fungsionalitasnya. Di mana gaya ini atau konsep ini dia lebih mewakili gaya hidup yang simple dan juga luas. Konsep desain interior kontemporer. Gaya kontemporer ini sebenarnya bukan merupakan konsep yang definitif, tetapi dia lebih merupakan sebuah gaya atau konsep tata ruang yang merefleksikan gaya hidup terkini. Memang sih dalam beberapa poin antara konsep kontemporer dengan modern ini memiliki kesamaan, sehingga kebanyakan orang itu menganggapnya rancu antara definisi dan juga ciri khas dari kedua konsep ini. Jadi intinya itu gaya kontemporer atau konsep ini dia lebih merefleksikan gaya hidup yang masa kini. Konsep desain interior tradisional. Gaya atau konsep tradisional ini lebih menggunakan dan memperlihatkan kehidupan yang etnik. Jadi dalam konsep ini dia lebih memperlihatkan suasana ruangan yang tertata dengan rapi dan juga terkoordinasi dengan sangat baik. Dimana dalam konsep ini dekorasinya itu banyak menggunakan motif-motif bunga dan juga bermaterialkan kayu. Gaya atau konsep tradisional ini dianggap mewakili kehidupan yang masih memiliki tradisi atau yang dekat dengan tradisi. Jadi dia masih mengandung kesan yang natural dan juga alami. Baiklah, soal atau pertanyaan yang keempat. Apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam mendesain interior minimalis? Yang pertama itu selalu kita fokuskan kepada fungsionalitasnya. Yang kedua, kualitas itu di atas kuantitas, artinya mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Yang ketiga, memberikan titik yang menarik, contohnya seperti focal point. Yang keempat, menyederhanakan skema warna, artinya tidak terlalu memilih warna yang mencolok atau norak. Yang kelima, pintu masuk yang sederhana. Yang keenam, pencahayaan alami agar lebih terlihat
kesan yang nyaman dan juga lega. Jangan terlalu memilih pencahayaan yang terlalu dingin dan juga panas. Baiklah, soal yang kelima, yaitu apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain eksterior. Yang pertama yaitu kita harus menentukan kesan apa yang ingin ditampilkan. Apakah itu kesan kontemporer, kesan modern, kesan tradisional, ataukah kesan klasik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan furniture rumah. Jadi furniture yang ada di dalam rumah itu dia menentukan karakter di bagian eksterior rumah. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan fasad dan juga karakter rumah. Contohnya kita ingin memberikan karakter rumah tropis. Jadi kita pilih warna yang menegaskan nuansa alam, yaitu coklat, putih, abu-abu, dan juga biru. Nah, baiklah, saya di sini pun akan menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan yang dimana saya temukan di sekolah itu. Pertanyaan ini rancu atau ragu menjawabnya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah yang dimaksud dengan pasang setengah bata dan apa fungsinya. Jadi pasang setengah bata ini kami pelajari di sekolah pada pelajaran saat menghitung rencana anggaran biaya. Jadi ada salah satu murid yang bertanya, apa ya kah yang dimaksud dengan pasang setengah bata itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi pasang setengah bata itu dia pasangan dinding yang dipasang setengah bata. Contohnya kita ambil seperti kaleng biskuit ini. Nah, jadi kalau dia satu bata seperti ini dindingnya. Jadi kalau setengah bata kita ambil setengahnya. Jadi dia seperti ini. Nah, jadi pasang setengah bata itu seperti itu. Dan fungsinya itu dia sebagai pembatas antara, bukan sebagai pembatas saja, sebagai pembatas dan juga sebagai pemisah antara ruang yang satu dengan ruangan yang lainnya. Sudah.